Selamat datang pada pertemuan 9. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan coba bahas tentang layout ya. Layout ini yaitu untuk memudahkan pengeprinan ya, layout. Nah, di layout ini kita akan membahas tentang Page Setup Manager, pengaturan kertas ya, kemudian membuat kepala gambar ya, membuat kepala gambar, kemudian membuat file master. Di layout ini ada layout 1, layout 2, dan bisa juga ditambahkan ya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas layout page setup ya. Page setup itu pengaturan kertas, jenis kertasnya, ukurannya, kemudian marginnya ya. Nah, kita kembali ke model dulu. Nah, sini ada model. Nah, misalnya kita buat kertas ya, kertas A4. Kertas A4 itu dengan ukuran 297 ya, 297 mili dikali 210 mili. Nah, pertama kita buat kertasnya dulu, misalnya untuk memudahkan ya. Buat kertasnya rektang, kemudian ukurannya 297,210. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Ini ukuran kertas A4. Nah, kemudian kita akan buat margin dengan jarak 5 kiri, atas, kanan, bawah, misalnya 5. Nah, kita offset 5 ya ke dalam. Nah, ukuran kertas marginnya ini yang dipakai ini ya. Nah, kemudian misalnya di dalam sini ada objek lingkaran, misalnya seperti ini, kemudian ada rektang ya. Kemudian kita pisahkan ya, kita pisahkan juga pakai layer juga tidak apa-apa, pakai dimensi juga tidak apa-apa ya. Misalnya kita pakai dimensi ya. Yang pertama kita edit dimensinya dulu agar lebih terlihat jelas. Klik panahnya, dimension style. Ini kita standar, tidak apa-apa, kita modify. Nah, ini teksnya misalnya 1 above, ini aligned ya. Kemudian ininya 0,1, 0,5 juga, 0,5 tidak apa-apa. Kemudian panahnya kita lihat teks tadi 1. Nah, ini untuk panah misalnya 0,8 ya. Kemudian line-nya, nah ini misalnya 1 ya. Kemudian primary unitnya 1 saja, 0 di belakang komanya. Kalau sudah kita oke. Close, kita lihat dulu. Nah, kalau belum terlihat kita rubah lagi, diperbesar ya, modify lagi. Teksnya misalnya 4, kalau size nya 3 ya, kita coba. Nah, kalau sudah terlihat jelas, kemudian kita ke ini, dirubah ketebalannya, tebalan garisnya jadi 0,3. Nah, untuk dimensi ini kita rubah juga 0,05, kemudian warnanya blue. Nah, yang ini warnanya biru. Nah, misalnya objek sudah kita buat. Nah, kemudian kita akan men-setup kertas. Nah, sebenarnya untuk pengeprinan di sini saja sudah bisa. Di sini sudah bisa. Nah, kita coba yang di model dulu. Nah, kita klik ya, print, kemudian page setup. Nah, kita ingin model, terus kita modify. Nah, di sini ada pilihan printer ya, printer. Nah, misalnya kita coba printernya sudah dipilih ya menurut
printer masing-masing. Misalnya ini Epson. Nah, kemudian kita paper size-nya kita A4 ya, 210. Untuk posisinya landscape ya. Kemudian ini klik fit to paper. Kemudian klik center the plot. Ya. Kemudian kita klik ini window. Nah, di sini akan menghilang dulu tampilannya. Nah, kita klik di endpoint atas, kemudian endpoint bawah. Nah, kemudian kita untuk printernya ini kita set marginnya, klik properties. Nah, sudah keluar device and document setting, kita klik modify standard paper size printable area. Nah, kemudian kita cari A4 ini, kemudian kita modify. Nah, semuanya marginnya 5 ya, atas bawah kiri kanan 5. Sudah diisi, kemudian next, kemudian finish ya, oke. Nah, kemudian kita, nah untuk ini, untuk plot style table-nya ini kita update aja. Ini warna bawaannya ya, ini warna bawaannya. Nah, kalau untuk monokrom kita pilih monokrom, itu hitam semua, grayscale ya. Nah, kita pilih cat. Nah, kemudian ini setboardnya as display, kualitasnya Anda bisa pilih. Nah, kemudian kita preview dulu. Nah, ini sudah marginnya sudah berubah ya, semua kiri kanan ya, atas bawah 5. Nah, pakai setup udah selesai, close ya, oke. Close. Nah, itu untuk di model ya. Kemudian untuk di layout kita klik layout 1. Nah, di sini ada tampilan yang di dalam sini, itu tampilan dari model ya. Untuk melihat tampilan model kita bisa klik 2 kali. Nah, ini tampilan dari model. Untuk keluarnya kita klik di luar, klik 2 kali. Sebelumnya kita harus buat marginnya dulu seperti di model ya. Di model kita buat kertasnya dulu ya, marginnya, karena ini standar bawaannya AutoCAD ya, jadi ukuran kertasnya belum di setting. Sekarang kita buat kertasnya seperti yang di model CAD ya, 297 kali 210. Nah, sangat berbeda ya, jauh. Kita ZE berbeda jauh. Nah, kemudian kita offset lagi jadi 5 ya. Klik ke dalam. Nah, kemudian kita page setup. Nah, kita klik kanan di layout 1, kemudian page setup manager. Nah, ya layout 1 ya, kita modify. Nah, di sini kita atur lagi Epson, tadi sudah Epson ya, kalau sudah terbuat kan tadi sudah disetting ukurannya. Kita klik pilih paper size nya, kertas, ukuran kertas, kemudian kita klik window. Nah, kita klik yang di dalam ya, yang dalam juga. Nah, di sini center the plot, kemudian fit to paper ya, karena ukurannya 1:1 ya, ukuran yang sebenarnya. Nah, kita preview. Nah, seperti ini ya, kita close dulu, kemudian kita close. Nah, untuk menampilkan objek yang ada di model itu kita bisa ketik MV ya, MV ya, MV, enter. Nah, kita klik di sini, kemudian di bawah yang di dalam ya, kemudian kita hapus yang ini. Nah, untuk pengeditan agar yang di model itu terlihat sama ya, terlihat jelas, tidak ada garis yang bertumpuk seperti ini, kita klik 2 kali, kita geser mouse-nya ke dalam. Nah, di sini kita bisa zoom window ya, agar terlihat semua. Z, enter, W, enter. Nah, kita klik di endpoint sini ya, endpoint yang dalam antara ujung kiri atas dan bawah kanan
ya ujungnya. Nah, kalau tidak ada tanda endpoint, kita ketik N ya, enter. Nah, ada klik, kemudian ke bawah lagi N, enter, klik. Nah, sudah ukurannya sama, kita klik 2 kali di luar. Nah, jadi itu 1:1. Nah, lalu bagaimana jika gambar yang ada di model ini melebihi ukuran kertas yang sebenarnya? Misalnya gambar rumah itu unitnya pakai meter atau sentimeter, melebihi ya, misalnya ukurannya lebih besar dari kertasnya. Kita tahu ini ukuran kertas yang sebenarnya ya. Nah, kemudian bagaimana jika modelnya itu melebihi ukuran kertas? Misalnya seperti ini. Karena kalau dimasukkan ke sini tidak bisa ya, karena ukuran ini ukuran optimal kertasnya. Nah, sebenarnya kalau di layout itu bisa saja di print. Kita klik layout 1. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita geser yang ini. Nah, tetap akan masuk ya, tetap akan masuk. Nah, kita sesuaikan saja. Nah, kalau tidak bisa, kita di modelnya kita move dulu, layout 1 lagi, dan klik 2 kali. Nah, tetap kalau di printnya di layout itu tetap semuanya kena, walaupun ukurannya itu melebihi ukuran drawingnya, itu melebihi kertas ya, ini tetap akan masuk. Nah, paling untuk pemberitahuannya, di pemberitahuan itu dikasih skala misalnya 1:10 atau 1:100. Seperti itu, karena tidak mungkin kalau dimasukkan ke sini kan kertasnya lebih kecil. Nah, jadi layout itu tetap ukuran kertas itu ukuran aslinya kita buat di layout. Nah, untuk pengeprintannya itu kita tinggal ketik MV ya, jadi objek masuk semua. Nah, misalkan seperti ini ada 2 objek ya, atau 3 objek. Misalnya yang satunya poligon seperti ini, kan melebihi kertas semua ukurannya. Nah, kita klik layout 1, itu kita akan ngeprint rektang ya. Nah, kita bisa klik kanan di sini, rename, misalnya objeknya rektang. Nah, kemudian untuk yang keduanya klik kanan juga di sini, circle. Nah, kemudian kita kopikan satu lagi, klik kanan, move or copy, kemudian move to end, create a copy, oke. Nah, di sini kita bisa klik kanan, rename, misalnya polygon. Jadi kita punya 3 objek drawing ya, dan kita pisahkan dengan layout. Nah, misalkan untuk rektang ini posisinya potret ya, ke atas. Nah, kita tinggal ininya saja di rotasi, rotate ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pergi setup lagi, kita window lagi, ini posisinya berarti potret. Kita klik windownya lagi. Nah, ini yang di dalam lagi. Oke. Nah, untuk MV nya itu biasanya ikut ya. Nah, kita klik MV. Nah, kita rotate juga yang MV. Nah, untuk MV ini kita bisa geser ya. Nah, kita klik 2 kali. Nah, kita hanya mengeprint objek rektangnya saja ya, rektangnya saja, misalnya sebesar ini. Klik 2 kali di luar ya. Nah, kemudian untuk circle ini kita kopikan ya, kita kopikan ini polyline-nya saja, Ctrl C, kemudian kita ke circle. Nah, ini semua kita hapus. Nah, sekarang kita Ctrl V, paste ya, Ctrl V. Nah, sudah ada di sini.
kita ketik 0,0 ya. Nah, kita zoom extend lagi, Z S. Nah, ini posisinya kita rotate, misalnya kita ini landscape. Nah, ini hapus. Nah, kemudian kita pakai setup lagi karena posisi kertasnya landscape. Nah, sini sudah ada misalnya tadi yang tadi kita setting ininya A4 ya, window di sini center fit to paper, ininya landscape ya. Oke. Nah, untuk menampilkan ini belum ditampilkan MV-nya ya. Untuk menampilkan objek yang ada di model, kita ketik MV, enter, klik yang di dalamnya saja. Nah, kita akan menampilkan misalkan circle-nya saja. Kita klik 2 kali di dalam. Nah, kita perbesar circle-nya. Klik 2 kali di luar. Nah, begitu juga dengan polygon ya. Polygon. Nah, ini kita bisa copy ya, kopikan ininya ataupun dikopikan ininya, klik kanan move or copy ya, copy. Nah, ini kita hapus, kemudian yang ini kita rename misalkan polygon, kemudian ini kita rename ya circle. Nah, untuk polygon kita klik. Nah, kita klik 2 kali di dalam, kita tampilkan hanya polygon saja. Nah, seperti ini. Nah, kita klik modelnya. Jadi masing-masing kita print dan masing-masing jenis ukuran kertas ya. Kalau misalkan yang rektang itu posisinya berdiri ya, potret. Yang ini circle dan polygon itu landscape. Nah, itu untuk page setup ya, page setup manager. Nah, misalkan kita buat ukuran kertasnya F4 atau A3 ya, atau A3, itu tinggal kita misalnya untuk polygon A3. Nah, kita klik kanan, page setup manager, modify. Nah, di sini A3 misalnya 297 420 297 420. Nah, ini yang harus kita ketahui dulu ya, 420 dikali 297. Nah, kemudian kita properties, di sini kita cari A3, modify. Nah, misalnya marginnya 10, next ya, oke. Nah, di sini 420 297 ya, kemudian kita oke dulu, close. Nah, kita harus buat rectangle itu dengan ukuran 420 kali 297 untuk A3 ya. Nah, kita offset jadi 10. Nah, kemudian kita lagi setup manager lagi. Nah, kita klik window karena sudah A3 ya, marginnya sudah diatur. Kita klik window, klik yang di dalamnya saja. Nah, posisinya potret ya, landscape. Kemudian kita oke. Nah, kalau untuk ini modelnya kita bisa geser. Nah, kita klik 2 kali. Nah, untuk polygon misalnya A3. Nah, dengan margin 10 ya, seperti itu. Jadi kita harus buat polanya dulu, ukuran kertasnya, kemudian kita offset, kemudian kita page setup, diatur kertasnya. Nah, ini A4, ini A3, ini posisinya potret. Nah, itu untuk page setup ya. Jikalau kita mempunyai berapa banyak objek, kemudian kita ingin printnya dipisahkan, nah kita buat di sini di layout. Sebenarnya seperti yang sudah dikatakan di model juga bisa gitu. Tapi karena ukuran kertasnya, misalnya objeknya ukurannya lebih besar dari kertas, itu akan lebih sulit. Kita harus menskalakan kertasnya dulu. Nah, seberapa besar dimensinya yang dibuat di model, jika kita print di layout itu akan tetap terlihat. Misalnya kita ada objek yang lebih besar lagi ya, seperti ini. Nah,
kita buat circle 2 ya. Ini ukurannya misalnya di circle 2 ya. Sekarang kita kopikan ke ujung circle 2. Nah, kita klik 2 kali di dalamnya. Nah, untuk yang lebih besar, nah, tetap sama akan masuk gitu. Nah, di sini juga kita bisa move ya, yang di model kita klik, kita move. Nah, seperti ini. Nah, jadi ukurannya sebesar apapun, kalau kita pakai alat itu akan lebih mudah untuk pengepringannya. Nah, paling kita di ada pemberitahuan skala 1 banding berapa gitu kan ukurannya. Lalu bagaimana jika ukuran yang sebenarnya bisa masuk ke dalam kertas A4 misalkan, ke dalam kertas A4 dengan ukuran yang sebenarnya, misalnya dalam desain denah ya, membuat denah atau membuat rumah itu kan memakai satuan sentimeter. Jadi 1 meternya itu 100 cm ya. Nah, di sini kita bisa rubah dulu skalanya ya, standar, modify. Nah, di sini untuk primary unitnya, scale faktornya di sini kita rubah, misalnya 1 banding 10. Maksudnya kita mengetikkan 10 meter itu kita hanya cukup mengetikkan 100 ya. Jadi tidak harus mengetikkan 1000, tidak harus mengetikkan 1000 cm gitu kan. Nah, kita klik OK coba ya. Nah, sini kita kopikan dulu. Nah, anggap ini kertas kita sudah tahu ini ukuran aktualnya ya, kertas A4 dengan margin 5. Terus skalanya kita sudah rubah. Misalnya ada denah, kita membuat denah rumah lebar 10 meter ya, lebar 10 meter, kemudian panjang 10 meter, lebar 5 meter. Nah, kita bisa buat coba rektang, kita klik di sini add. Nah, untuk panjangnya ini misalnya 10 meter, kita cukup, kalau 10 meter itu kan 1000 ya, 1000 cm. Jadi kita cukup ketikkan 100, nah untuk lebar 5 meter itu kita ketik 50, karena perbandingannya 5 kali 10 ya. Nah, kita kasih dimensi panjang itu 1000 cm ya, 1000 cm berarti 10 meter. Untuk lebarnya 500, ini 500 itu 5 meter ya, karena 1 meternya itu 100 cm. Nah, jadi agar ukuran objek masuk itu kita memakai skala ya, diskalakan itu dengan ukuran kertas yang aktual ya. Karena kalau kita membuat dimensi dengan ukuran yang sebenarnya, itu akan sangat besar sekali ukurannya, melebihi kertas. Jadi solusinya diskalakan dulu. Misalnya untuk lebar rumah, panjang rumah 20 meter, lebar rumah 20 meter, kemudian lebarnya 10 meter ya, berarti 20 meter itu kita ketik 200, kalau untuk 10 meter ya 100 ya, kita ketik. Ini terlalu panjang, 200, kemudian itunya 100. Nah, ini dengan ini panjang rumah misalnya ya 20 meter, ini 10 meter. Nah, jadi yang harus dirubah itu skalanya agar masuk ke kertas dengan ukuran kertas yang sebenarnya ya. Nah, kita
misalnya kita buat lagi, apa kita di sini kita copy ya. Nah di sini misalnya Dena, kita klik 2 kali. Nah, agar semuanya terlihat jelas di sini, Z, enter, W, enter ya, N, sini, kemudian N, seperti ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yaitu penskalaan gambar. Jadi yang ditampilkan ukuran yang sebenarnya, cuma kita untuk pengetikannya, untuk membuat objeknya, dimensinya kita harus skalakan. Tapi untuk ke lapangan biasanya itu yang ditampilkan ukuran yang sebenarnya ya. Ini misalkan 2 meter ya 2000 cm gitu. Nah, itu sekilas tentang type setup ya, pengaturan kertas dan pengaturan objek gambar yang akan dicetak. Kita mulai saja. Nah, untuk agar tidak mengganggu yang modelnya, kita ataskan dulu. Sekarang kita mulai klik line. Nah, dari bawah ke atas itu 45, kemudian 117, kemudian ke bawah, kemudian kembali cek. Nah, kemudian kita akan offset yang 4 ya, 4, ada 3, kemudian offset lagi 9, kemudian offset lagi 12 ya. Nah, kemudian untuk yang 6, kemudian 34, kemudian 22. Nah, kemudian untuk yang bawah itu 15 dari sini ya, kemudian 47 dari sini yang itu sama, kemudian 11, kemudian 12 terus 17. Nah, kemudian untuk yang ini 4, 1 2 3 4 ya. Kemudian kita trim. Nah, untuk yang ini kita trim sampai sini ya. Kemudian untuk yang bawah semua, oh itu ada 4 ya, ada 4, kita unlock. Yang ini ada 1 2 3, ini 9, kita cek dulu. Oh, tadi dimensinya belum kita buat ya. Dimensinya belum diatur, ininya kembalikan dulu dari 1. Kita ke bawah, 4 kurang 1. Nah, kemudian kita trim lagi 1 2 3, kemudian ini ya, kemudian ini di trim semua, ini semua dihapus. Untuk yang ini ya, oke sudah. Oh ya, yang ini dihapus. Nah, untuk yang ini ke bawah. Untuk yang 13 nih ya, nah, seperti ini. Nah, lalu ini tidak ada. Nah, sekarang kita akan ininya sudah oke. Kepala gambarnya kita akan membuat atributnya.
Nah, pada bagian ini itu teksnya itu terbagi dua ya, teks atribut dan teks selain atribut. Nah, untuk mencobanya kita membuat teks yang selain atribut. Kita ketikkan multiline text atau kita buat teksnya dulu ya. Fontnya kita ubah dulu, ini standar. Kalau tidak kita buat new ya, atribut kita klik ini Cambria ya, set current, yes, close. Nah, inaktif style atribut ya, text stylenya dan fontnya Cambria. Nah, kita klik multiline text. Nah, kita di sini misalnya judul ini tingginya misalnya 2 ya. Kemudian kita kopikan ya. Nah, di sini skala itu 1,5 ya, diluruskan, disesuaikan saja. Kemudian kita copy ke bawah. Ini satuan. Kemudian kita copy lagi sini. Nah, ini di gambar. Nah, kita luruskan, terus kita kopikan. Nah, ini dirubah, diperiksa. Kemudian ini setujui, ini diakui. Ya. Setujui. Kemudian ini diakui. Kemudian kita kopikan lagi ke atas. Ini pengganti dari dihapus, potong lebar kita tarik, kemudian di copy. Ini diganti dengan kemudian kita kopikan. Ini perubahan, kemudian kita kopikan lagi sini ya, kita ubah lagi itu nomor. Kemudian copy lagi satu ya, kita rubah lagi itu nama bagian. Ini di tengah. Kemudian kopikan lagi ke sini bahan. Kemudian kopikan lagi keterangan. Nah, ini teks yang selain atribut, yang artinya tidak bisa dirubah dan ya ini. Nah, sekarang kita membuat teks atributnya. Nah, pick block ya, kemudian define atribut. Nah, ini checklist, juga checklist. Nah, kemudian di tagnya ini kita klik judul ya, posisinya middle center, teksnya tinggi, teksnya 3. Oke, kita simpan di sini. Ya, kemudian buat lagi define atribut. Nah, ini tagnya perusahaan, tinggi teksnya 2, ini middle
center. Oke, kita di sini simpannya. Terus kita buat lagi di sini define attribute. Nah, ini digambar nah, teksnya 1,5 ya. Oke, nah di sini kemudian kita kopikan, kemudian dikopikan lagi. Nah, di sini kita rubah, klik 2 kali, diperiksa. Oke ya, ikuti, kemudian disetujui, kemudian diakui. Nah, ini kita buat tanggal ya. Ini tanggal digambar tanggal. Oke, ini juga tanggal sama, kemudian di bawahnya diperiksa tanggal. Ini juga sama, tanggal, disetujui tanggal. Kemudian ini juga tanggal, diakui tanggal. Terus kita kopikan satu ya, di sini, kemudian di sini. Ini kita rubah pengganti dari. Oh ya, pengganti saja, tidak bisa pakai spasi ya. Pengganti, kemudian ini diganti. Nah, ini pengganti dari. Kemudian nah, kita kopikan. Nah, di sini perubahan ya. Kemudian kita kopikan yang ini. Oh ya, skalanya juga belum. Skala ya. Kemudian yang ini kan di copy, jangan yang ini ya. Satuan. Nah, kemudian yang dikopikan ini jangan yang teks aslinya ya, yang teks yang selain atribut, hanya atributnya saja. Copy, kita simpan di sini. Itu nomor 1. Kemudian kita kopikan nomor 2. Nah, kita kopikan lagi itu nama bagian tersambung, nama bagian nomor 1 ya, kita kopikan. Ini klik 2 kali, nama bagian nomor 2, kemudian kita kopikan lagi ya. Kita rubah bahan nomor 1, kopikan lagi ke atas, rubah lagi bahan nomor 2. Nah, ini keterangan nomor 1. Kita kopikan keterangan nomor 2. Nah, sekarang kita akan bedakan teks atribut dan teks selain atribut.
kita buat ya layer properties ya, teks atribut tuh warnanya misalnya biru, kemudian teks etiket saja itu warnanya misalnya merah ya. Close. Nah, untuk yang teks etiket kita klik ini. Ya, ini teks etiket selain teks atribut ya, kita klik, kita bedakan kan sudah. Terus kita klik ininya, nah ini teks atribut. Nah, sudah dibedakan. Nah, kemudian kita hidden ya yang teks etiket ya. Lalu pada blok ini kita klik create ya, klik. Nah, di sini kita ketik atribut ya, ini convert to block, select object, klik blok semua, enter, pick point, klik. Nah, klik di pojok bawah ya, oke. Nah, kita okekan saja dulu. Nah, sekarang kita tampilkan yang teks etiket. Nah, di sini blok atributnya sementara terhidden ya, kita geser ke pojok dulu agar terlihat ya, seperti ini, pojokan. Kemudian kita klik blok, klik ya, klik 2 kali ini atau edit atribut ya, klik. Nah, di sini kita tinggal pengisian. Nah, misalnya untuk judul kita isinya di sini misalnya circle and rectangle. Nah, sudah ada ya. Kemudian untuk perusahaannya di bawah misalnya PT Kocak, sudah ada di sini. Kemudian untuk di gambar, nah di gambar ini misalnya Budi, kemudian diperiksa Iwan ya, kemudian disetujui Wati, kemudian diakui misalnya Herman Apple. Nah, kemudian untuk ini di gambar tanggal ya, misalnya isi saja tanggal 12 bulan 05 2015 misalnya. Kemudian untuk tanggal diperiksa tanggal 20 06 2015 ya, sudah nampak di sini. Kemudian untuk tanggal disetujui misalnya tanggal 25 bulan 07 2015. Nah, tanggal diakui ya, misal seperti itu. Kemudian nah, pengganti kalau tidak ada ya, kita nol saja, diganti juga nol. Kemudian perubahannya kalau tidak ada nol. Nah, untuk skalanya misalnya 1:10. Nah, untuk satuannya misalnya sentimeter. Kemudian untuk nomor ini isi dengan 1, kemudian nomor dengan 2. Nah, nama bagian nomor 1 misalnya circle, nama bagian nomor 2 misalnya rektang, bahan nomor 1 misalnya ya plastik, bahan nomor 2 misalnya baja. Itu keterangannya misalnya warna merah, bahan nomor 2 misalnya baja. Kemudian keterangan nomor 2 itu warna hitam. Nah, kalau sudah kita oke saja. Nah, jadi untuk membuat atribut secara otomatis ya, kita tinggal klik 2 kali ininya. Nah, kita tinggal isi saja di sini ya, karena formatnya sudah dibuat ya. Nah, untuk membuat atribut seperti itu. Di sini kita misalnya yang ini ya,
misalkan jika ada perubahan di sini, kita ketik saja atributnya. Misalnya warna ini biru ya, circle biru, kita klik 2 kali. Nah, sini keterangan nomor 1 ya, warna biru misalnya. Nah, itu otomatis berubah seperti itu. Nah, untuk teks ini sebenarnya teks yang teks biasa ya, yang tidak bisa dirubah secara otomatis ya. Nah, sekarang kita misalnya ini dikunci, teks etiketnya kita kunci, nah biar tidak bisa ya, jadi format teksnya. Nah, ini yang bisa diedit. Nah, misalkan ada perubahan dari ininya, kita klik kanan, nah itu bisa blok editor, kita klik. Nah, ini editor blok kan tampil. Nah, misalnya ada perubahan untuk ukur penambahan, misalnya ada penambahan di sini seperti biasa misalnya, nah, seperti ini ya. Kita edit di blok ya. Ini misalnya ini garis ini ya, center. Oke, klik. Nah, ini kalau tidak terlihat kita rubah skalanya. Oh ya, kita klik ininya ini. Nah, kalau sudah misalnya kita oke, close, kita klik save. Nah, ini kan otomatis tergabung ke atribut ya, otomatis ke atribut. Nah, buat atribut seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat file template ya. File template itu bisa dikatakan file master. File master ini, file template ini bisa kita gunakan untuk selanjutnya, tidak perlu membuat atribut lagi gitu kan, untuk pengaturan. Jika kita ingin membuka layout, tidak perlu mengedit marginnya atau membuat atribut lagi gitu, karena kita sudah membuat file master ya. Nah, di sini ini ukuran A4 ya, ruang A4. Nah, di modelnya kita hapus dulu semuanya ya, Ctrl A, delete, kemudian ke DNA lagi. Nah, di sini kosong. Nah, kita ganti namanya, rename jadi ini kertas A4 ya, A4. Kemudian yang A3 tadi ini ya, polygon, kita rename juga A3. Nah, yang tidak perlu kita hapus, kita delete ya. Nah, sekarang yang A3 ini belum ada atributnya, kita bisa kopikan dari sini. Nah, ininya dibuka dulu kuncinya. Nah, kita kopikan ya, Ctrl C, kemudian A3, Ctrl V, kita klik dulu di luar sini, kemudian kita skalakan dulu ya sini 1,5, kemudian kita move sini. Nah, kita sudah punya file template A3 dan A4 di sini. Jadi untuk keperluan selanjutnya. Nah, sekarang kita save menjadi template file ya di sini. Save as AutoCAD drawing template ya, klik. Nah, ini biasanya otomatis akan langsung ke folder template pada AutoCAD ya. Nah, ini bisa kita simpan di My Document untuk keperluan kita ya. Misalnya kita langsung save di template. Ini file master misalnya. Ini file master, save. Dan file tipenya juga DWT ya, file template, drawing template, di save. Hanya English ya, oke. Sekarang kita akan coba membuka ya.
Ini kita close dulu. Nah, sekarang kita akan buka new drawing dengan membuka file yang sudah kita buat ya, new. Nah, di sini sudah ada file master, kita open. Nah, sudah ada. Nah, jika kita juga membuat dokumen atau membuat drawing ya, membuat drawing atau beberapa banyak gambar yang kita save, itu tidak akan tertimpa ya. Misalkan kita langsung save. Nah, di sini juga misalkan di my dokumen drawing apa namanya kita save, kan sudah ada objeknya. Nah, kita close, kita save ya, kemudian kita new lagi, file master lagi buka. Nah, ini kan kosong lagi. Jadi itu untuk file master kita ya. Jadi caranya save asnya save drawing template ya. Jadi kita buat dulu polanya seperti apa, atributnya, ukuran kertasnya sudah dipersiapkan, L4 atau A3 atau F4 dengan margin yang sudah kita atur gitu. Baru kita simpan file save as sebagai drawing template. Jadi itu sekilas tentang membuat file master ya atau drawing template. Terima kasih, semoga bermanfaat.